Halo guys and girl, balik lagi di One Punch Man Bare Minimum video. Untuk Chiteo, Karet Kabuto, Pigat, dan berikutnya si Garo ya yang akan datang di C. Kita ke Chiteo dulu, tetap sama, menurut gue masih hard skip. Di bulan awal-awal dia itu pastinya akan meta changer banget, karena di meta saat ini siapapun yang inflict damage area terbanyak karena si drive nya kan slow ya, lambat, itu biasanya lebih besar kemungkinan menangnya. Nah, keberadaan Chiteo di tim kalian itu memperlambat tim musuh untuk melakukan hal itu atau target meta saat ini. Tapi bulan depannya Carnage Kabuto muncul, langsung mengignore keadaan itu. Jadi Chiteo kasarnya peak time hanya 1 bulan. Di atas itu memang tidak mati, tidak benar-benar is dead, tapi tidak di puncak lagi utility-nya, kasarnya seperti itu ya. Dan ini char mahal. Gue pribadi berpendapat kalau kalian memutuskan untuk ambil dia, kudu awaken 2 dan berkeepsake. Sudah char mahal, waktu tertingginya hanya 1 bulan. Hard skip menurut gua. Silakan kalau tidak setuju ya. Untuk keepsake sendiri value-nya gue nilai 7,7. A2-nya 7,7 juga. Ini si Kabuto tetap masih harus full ya. Bahkan polos sekalipun. Justru bagus kalau karakter yang polos saja bisa di pull. Murmur ya. Untuk keepsake masih tinggi value-nya. Awaken 2-nya juga tinggi. Menurut gua balik lagi. Ini si Pigat. Pigat itu hanya setelah kalian bisa amankan Garo dan Kabuto. Maaf bersendawa. Terus ada Spitzer. Nah, punya Garo dan Kabuto, terus ada Spitzer. Dan ya tentunya core-nya CE ya, karena dia kan buff dan debuff-nya core CE. Dan kalau kalian mau ambil, tadinya kan berkeepsake ya, gue saranin ya. Sekarang nggak harus lah dengan syarat yang berat seperti itu. Bahkan polos sekalipun is okay lah ya. Terus awaken 2-nya juga oke sebenarnya, tapi nggak harus. Kalau memang mau spend ekstra buat si Pigat, gue sih saranin keepsake daripada awaken 2. Sekarang si Garo itu sendiri sama seperti Kabuto, harus di pull. Balik lagi pendapat pribadi. Bahkan polos sekalipun ini kudu diambil kalau atas nama meta. Keepsake-nya sendiri 7,9 ya. Justru bagus. Keepsake rendah itu bagus untuk char broken ya. Semakin rendah semakin baik, karena nggak butuh keepsake berarti lebih murah lagi charnya ya kan. Nah itu justru makin bagus, bukan malah penghinaan. Itu kira-kira menurut gua. Kalau tidak bersependapat ya silahkan. Awaken 2 nya tadinya 7,4 karena dia ada evasion. Sudah dia ada crit resistant, ada evasion, jadinya damage yang bisa kritikal itu kan ke evade ya kan, jadi 1 damage-nya. Tapi dari beberapa hari mantau ini, asalkan crit di hit pertama, asalkan hit pertama itu trigger crit, mau 1 pun damage-nya tetap dihitung critical fatal damage kalau total keseluruhan attack itu bisa membunuh atau ngekill si Garonya. Jadi relasi dari critical resistance dengan kombinasi special evasionnya tidak lagi mutlak seperti sebelumnya. Maka dari itu value yang ditawarkan si Garo di bagian evasionnya yang membedakan dia dengan si Melza UR ini tidak lagi sekencang yang kemarin ya, yang bagian ini tadinya kan tinggi banget nih value-nya karena ada evasion ini. Jadinya kan sulit, damage yang bisa kritikal itu bisa di evade sama specialized dot ini. Alhasil ininya dari 6 ke 9 ini overkill tadinya. Tapi ternyata karena yang gue sebutin tadi atau yang gue jelasin tadi, tidak lagi overkill. Walau tetap tidak harus, cuman jadi signifikan peningkatannya. Di sisi lain, balik lagi seperti yang gue bilang, semakin tinggi value-nya malah semakin rugi karena jadi mahal charnya, ya kan? Karena value-nya naik tinggi jadi ke 9, jadi disarankan awaken 2 si Garo ini. Seperti itu ya guys. Untuk
Counternya sendiri masih sama ya, yaitu sebenarnya cukup 200%, tapi kalau misalnya Garonya nggak terlalu full build, SAC dan Revive-nya 50% atau setengah dari peningkatan refleksnya sangat membantu untuk menggaranti saat si Drive Knight Revenge itu langsung is dead ya. Kira-kira begitu guys. Bare minimum video sampai Garo UR. Sangat disayangkan justru Awaken 2-nya naik value-nya, jadinya meningkat biaya untuk ngepull si Garo. Belum lagi ekstra statnya kan SSR Plus ya, jadi harus berburu SSR Plusnya juga. Ya kan? Serius, kalau Keepsake ataupun Awaken 2-nya tiernya di bawah malah untung cuy, karena nggak perlu diambil. Ada loh yang sampai di paling bawah tiernya ya, waktu itu broken. Siapa? Jeng jeng, nih si burung puyuh ya. Lihat Keepsake tiernya C- coy. C-. Saking ampasnya, justru untung. Jadinya kalian nggak perlu ambil atau bakar 70 BS. Kalau tier Keepsake dan tier Awaken 2 di bawah justru menguntungkan. Itu gue tekankan, balik lagi pendapat pribadi. Yang jadi patokan chart itu broken atau tidak, itu unit tier list. Tier list chart itu sendiri. Kalau ada yang bertanyakan lebih lanjut silakan. Kalau ada saran monggo. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas tuh gitu. Adios.